Hai YouTuber, di video aku kali ini, aku akan membagikan cara setting kanal YouTube, biar kanal YouTube kita mudah ditemukan, dan mudah mendapatkan view dan subscriber. Oke YouTuber, untuk melakukannya, kita buka YouTube Studio versi desktop, dan untuk menuju YouTube Studio versi desktop, kita buka Google Chrome. Ketikkan m.youtube.com di kolom pencarian. Berikutnya, masuk menggunakan akun YouTube kita. Berikutnya, ubah versi YouTube ke versi desktop. Scroll ke bawah, checklist, situs desktop. Pilih foto kanal, kemudian pilih setelan. Pilih status dan fitur kanal. Oke YouTuber, kita sudah berada di menu setelan kanal. Kita akan setting kanalnya. Langkah pertama, kita setting di bagian umum. Di bagian mata uang, kita ubah dolar Amerika. Berikutnya, setelan kanal. Selanjutnya, di bagian info dasar, negara domisili, pilih saja negara yang kita tinggali saat ini. Contohnya, saya di Indonesia, maka saya isi Indonesia. Berikutnya kata kunci. Untuk kata kunci, isi kata yang menggambarkan tentang kanal kita. Kita bisa cari kata kuncinya di kolom pencarian YouTube atau aplikasi riset kata kunci seperti TBuddy, Vidik, dan lain-lain. Kalau sudah ketemu, pasang di sini kata kuncinya. Kalau kata kunci sudah, berikutnya setelan lanjutan. Di setelan lanjutan ada penonton. Kita tentukan penontonnya. Sesuaikan saja penontonnya dengan jenis kanal kita. Kalau kontennya untuk anak-anak, checklist. Pilihan pertama. Tapi kalau bukan untuk anak-anak, checklist. Pilihan kedua. Kalau campuran, checklist. Pilihan ketiga. Berikutnya, tag otomatis. Kita checklist saja bagian ini. Ini akan menyaring kalimat-kalimat yang tidak pantas ketika kita mengaktifkan subtitle di video kita. Berikutnya, jumlah subscriber. Kita checklist saja bagian ini. Ini akan menyembunyikan jumlah subscriber kita. Untuk YouTuber pemula, saya sarankan, sembunyikan saja, karena subscribe kita masih sedikit. Subscribe yang masih sedikit, biasanya dipandang sebelah mata. Jadi, mending disembunyikan saja. Berikutnya, di bagian iklan, kita skip saja. Berikutnya, kelayakan fitur. Untuk kelayakan fitur, juga di skip saja, karena fitur-fitur akan aktif dengan sendirinya, seiring kita upload video. Selanjutnya, setelan default upload. Di info dasar ada judul, deskripsi, visibilitas, dan tag. Bagian ini kita skip saja, karena bagian ini adalah bagian optimasi SEO video. Tentunya setiap video akan berbeda-beda isinya. Isi saja ketika kita upload video. Berikutnya, ke setelan lanjutan. Di bagian segmen otomatis kita checklist.
Di bagian lisensi, kita pilih lisensi YouTube standar, tapi kalau mau konten kita dipakai orang secara bebas, pilih saja Creative Commons. Berikutnya, kategori. Di sini banyak sekali kategori, pilih sesuai dengan kanal kita, tapi kalau tidak ada yang sesuai, pilih saja blog dan orang. Berikutnya, di bagian bahasa video, isi bahasa video yang sesuai dengan bahasa video aslinya. Jangan mengisi bahasa yang tidak sesuai, karena akan mengalami kesulitan di saat kita membuat subtitle nantinya. Berikutnya, di bagian bahasa judul dan deskripsi, isi sesuai dengan bahasa asli judul dan deskripsinya. Jangan mengisi bahasa yang tidak sesuai, karena akan mengalami kesulitan di saat kita membuat subtitle nantinya. Berikutnya, di bagian sertifikasi tag, pilih saja konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Selanjutnya, di bagian komentar, di bagian ini kita bisa mengizinkan seseorang untuk tidak atau bisa berkomentar pada video kita. Kalau konten kita bukan untuk anak-anak, maka pilih saja tahan komentar yang tidak sopan agar ditinjau. Selanjutnya, setelan izin. Setelan izin kita skip saja. Langsung saja kita ke setelan komunitas. Di bagian filter otomatis, kita scroll ke bawah. Di bagian blokir link, kita checklist. Gunanya untuk meminimalisir komentar spam. Karena biasanya, kanal yang baru akan banyak komentar spam. Berikutnya, default. Di bagian live chat Anda, kita checklist. Ini akan menahan komentar yang tidak pantas saat kita melakukan live chat. Kenapa di bagian komentar? Dari tadi kita pilih tahan. Karena, ini untuk melindungi mental kita sebagai YouTuber pemula. Karena YouTuber pemula, biasanya, mentalnya akan down ketika mendapati komentar yang tidak pantas di kolom komentar, dan itu akan mengganggu sekali untuk perkembangan kanal pemula seperti kita. Selanjutnya, di setelan perjanjian, kita skip saja. Oke, semua settingan atau setelan sudah kita lakukan. Berikutnya kita tinggal menyimpan. Oke YouTuber, selesai sudah cara setting kanal YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tak ketinggalan cara-cara aku berikutnya. Terima kasih.